Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas saham APLN ya, karena beberapa hari terakhir ini ada berita yang cukup menarik di APLN, di mana penjualannya itu meningkat besar sampai 7,4 triliun di interim Q3 tahun ini. Jadi saya di sini mau bahas secara objektif aja dari secara teknikalnya, kemudian bandarmologinya, kemudian saya akan sedikit bahas mengenai fundamentalnya dari laporan keuangannya ini, dan laporan keuangan dalam beberapa bulan ke belakang atau beberapa kuartal ke belakang ya. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, saya mau bahas mengenai kenapa ada berita yang menarik ini. Yang kita tahu bahwa aset APLN ini meningkat besar karena itu ya, penjualan dari Central Park Mall ya, CPM, ada penjualan itu di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kita cek dari dulu deh, dari penjualan dan pendapatan usahanya. Ini meningkat 2022 Q3 ini dalam ribuan rupiah. Nilai pendapatannya itu sekitar 7 triliun. Dari yang sebelumnya itu di periode yang sama hanya sebesar 2,9 triliun. Terus kemudian laba rugi periode berjalannya di waktu yang sama tahun lalu itu minus 300 miliar, tapi kalau sekarang 2,5 triliun yang meningkat. Kemudian di sini laba bersihnya yang mana ya? Kalau nggak salah ini laba bersihnya 311 miliar rugi. Q3 2021 lalu, Q3 2022 meningkat tiba-tiba jadi positif besar seperti ini. Kemudian saya iseng cek di notes 33 ini ya, kenapa penjualannya tiba-tiba meningkat. Kita cek ke bawah, notes 33 di bawah sini. Sebentar. 33 di sini. Oke, di sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat penjualan terbesarnya nih dapat dari ini ya. Pusat pembelanjaan dijual atau mall dijual sebesar 4 triliun. Dan sisanya nilainya biasa-biasa aja, ini tidak ada perubahan signifikan, paling ini hanya meningkat kecil. Ini juga meningkat lumayan, perkantoran juga ada meningkat. Tanah berkurang ya. Pendapatan dari tanahnya berkurang. Yang paling besar tentu dari sini pusat perbelanjaan, nilainya 4 triliun. Mirip-mirip lah ya antara selisih antara tahun 2022 dan juga 2021 ini. Dan kalau saya mau hitung-hitungan bodoh dulu, menurut saya atau yang secara logika aja, tidak setiap kuartal pasti akan jualan mall terus ya. Jadi ini mungkin kejadian yang sesekali saja peningkatannya. Jadi kalau misalnya beberapa bulan ke depan atau beberapa kuartal ke depan APLN tidak jual mall, dan mungkin pendapatannya masih sama seperti tahun 2021 lalu. Tidak ada peningkatan signifikan, mungkin hanya sekitar range antara 2 triliun sampai 2,5 triliun atau 1,5 triliun saja. Dan ini sewanya juga sewa antara sewa hotel dan lain-lain, nilainya juga mirip-mirip, jadi tidak ada perubahan yang signifikan di pendapatan dari APLN, hanya pertambahan dari nilai mall ini aja. Coba kita hitung-hitungan standar dulu ya. Ini hitung-hitungan kasar dulu. Saya tidak bisa bahas lebih dalam lagi. Saya hanya bahas kulitnya saja. Kita anggap mall 4 triliun. Kemudian kita balik lagi ke laporan keuangannya ini. Di sini. Kalau kita ambil ke sini terus kita kurangi dari 4 triliun lagi. 4 triliun yang tadi. Jadi nilai pendapatan APLN ini hanya sekitar 3,3 triliunan ya. Masih oke sebenarnya, masih meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini laba rugi periode berjalannya kalau dikurangi dengan 4 triliun, ini terhitung rugi yang cukup lumayan ya, harusnya rugi yang cukup besar. Bisa sampai minus berapa ya? 1,5 triliun ya minusnya. Jadi menurut saya secara laporan keuangannya sebenarnya masih tidak sangat baik ya, ini masih biasa-biasa saja, bahkan cenderung memburuk. Karena nilai ruginya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi menurut saya
Secara fundamental sebenarnya APLN biasa saja dilihat dari laporan keuangan yang ini, tapi kalau misalnya dilihat dari laporan keuangan yang lainnya saya tidak bisa bahas karena saya belum bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Saya hanya membahas mengenai kenapa Q3 2022 ini pendapatnya tiba-tiba meledak dan tiba-tiba rugi yang cukup besar. Maksud saya labanya cukup besar. Ternyata itu karena penjualan dari mall CPM ya. Dan penjualan mall itu kan tidak sering ya, mungkin hanya sekali saja. Jadi mungkin menurut saya ini hanya laba sementara saja. Mungkin Q4-nya atau Q1 tahun depan, Q2 tahun depan mungkin pendapatannya ya turun-turun lagi aja seperti tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin bisa rugi lagi seperti kuartal-kuartal sebelumnya. Di sini saya menggunakan Stockbit ya. Ini interim year to date-nya dari Q3 2022 tiba-tiba positif karena ada penjualan dari mall mall CPM ya. Kemudian Q2-nya minus, Q1-nya hanya positif dikit saja, laba sedikit. Kemudian tahun 2021 sebelumnya itu malah minus terus ya, tidak pernah positif. Kemudian 2020 pernah positif sebentar, kemudian sebelum-sebelumnya juga banyak yang negatif. Jadi overall nih masih sering merugi nih untuk APLN, apalagi setelah COVID ya. Sebelum COVID nih masih laba terus, walaupun labanya masih kecil-kecil, tapi sejak COVID labanya sudah tidak continue, malah sering rugi. Q1 rugi, Q2-nya untung dikit, Q3-nya rugi, Q4-nya untung dikit, 2021 full rugi, dan sekarang tiba-tiba untung besar karena penjualan mall. Jadi menurut saya ya mungkin ini hanya sementara saja untuk sentimen dari fundamental APLN. Masih ada potensi kedepannya APLN masih belum menarik secara fundamental. Sekarang saya mau cek secara teknikal dan bandarmologinya. Karena fundamentalnya biasa saja menurut saya, kita cek secara teknikal dan broker summary. Kalau untuk hari ini broker summary-nya biasa saja. Pembelian dari banyak retail, penjualnya juga ada retail, ada juga DR, SQ. Biasa saja ya ini sebenarnya. Banyaknya buyer dan seller juga mirip-mirip. Jadi kenaikan hari ini mungkin hanya sementara saja ya, hanya karena sentimen saja. Jadi lebih ke spekulasi lebih tepatnya dibandingkan investasi. Sekarang saya mau cek di sini money flow dalam beberapa minggu ke belakang. Oke, money flow-nya menarik, ada penjualan yang cukup oke, maksud saya pembelian cukup oke dari bandarnya sejak 18 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober. Sekarang saya cek dulu 18 Oktober sampai 28 Oktober akumulasinya oleh DR, KI, CD, BQ, penjualnya oleh retail, dan hari ini tiba-tiba DR jualan raksasa di harga yang sangat pucuk ya. Tanggal 31 DR jualan sangat luar biasa besar, 3,1 miliar. Mungkin ada banyak barangnya, mungkin masih ada sisa mungkin 500 miliaran saja di harga atas, dan misalnya mereka langsung guyur juga masih untung ya. Bandar DR udah untung raksasa tadi sampai tanggal 28 ya. Di AVG 140 tadi jual di 150 udah untung raksasa. Kemudian KICD mungkin barangnya masih banyak dan belum jualan ya. Jadi kita harus pantau pergerakan KI ini. Kalau misalnya KI sudah jualan banyak ya kita harus cepet-cepet kabur. Ini baru jualan 200 juta. Jadi kalau misalnya dia udah jualan banyak, udah distribusi besar, kita harus buru-buru kabur. Jangan sampai kita retail terjebak ya oleh bandar karena berita penjualannya meningkat ini. Sekarang saya mau cek secara teknikal. Oke, tadi kesimpulannya secara broker summary hari ini biasa saja, bahkan cenderung jelek. Dan untuk beberapa hari kemarin sebenarnya bagus, tapi mulai ada tanda-tanda jualan ya. Ini mulai ada jualan pelan-pelan, retail sudah mulai masuk sangat besar, jadi ada potensi hati-hati nih untuk Bapak Ibu yang mau masuk APLN. Lebih baik kita tunggu area entry yang menarik ya, jangan harga sekarang sudah terlalu tinggi. Sekarang kita buat dulu ini, hapus. Kita cek chart 1 jam dulu deh. Oke, di sini menarik. Kemudian di sini juga menarik sebenarnya, tapi cukup bawah ya. Oke, sini. Sebentar. Kenaikan pertama, ini kenaikan kedua di sini. Peningkatannya luar biasa besar. Oke. Sebentar, kekuatan asing segimana ya di sini?
Asing menguasai sekitar kecil sekali. Jadi kita jangan pantau asing, kita harus pantau pergerakan institusinya aja. Asing hanya 2,5% menguasai saham yang beredar. Volume ramai dari biasanya, cross index sedang tinggi, ini menarik ya. Secara bahan terminologi masih sangat menarik sebenarnya, tapi secara teknikal kita harus cari titik entry yang paling menariknya biar tidak rugi besar kalau misalnya gagal. Di sini bisa menjadi support, ini juga bisa menjadi support sebenarnya. Oke. Menurut saya strategi seperti ini kalau Bapak Ibu masih mau beli APLN. Di sini bisa cicil dulu, cicil beli dikit dulu aja. Menurut saya di sini cicil dikit, tapi menurut saya lebih potensial APLN turun lebih dalam sampai ke 130-an lagi, sampai ke AVG dari Bandar ya. Tadi Bandar beli di harga berapa ya? Dari 18 Oktober. Sebentar ya. 18 Oktober sampai tanggal 28 Oktober AVG-nya di 140 136, area bawah sini ya. 140 136, kemudian retail jualan sejak paling besar sejak 12 September. Saya iseng dulu tarik ke 12 September lalu. Pembelian kebanyakan dari KIDR. AVG 137 140. Oke, bener nih. Menurut saya masih oke nih AVG 137 140 masih menarik area di situ. Jadi strateginya menurut saya lebih baik seperti ini. Turun ke bawah sini cicil dulu dikit. Jika turun lagi bisa cicil lagi dengan lebih banyak, dan kalau turun lagi bisa cicil lagi lebih banyak lagi di area bawah sini nih. Sehingga usahakan AVG-nya ada di area bawah sini. Area bawah sini deh. Kemudian cut loss jika close di bawah dari sebentar ini juga bisa menjadi support. Sebentar ya. Saya mau cari strategi biar kita tidak salah cut loss. Jangan sampai kita cut loss di area support kuatnya. Oke, kalau seperti ini aja gimana? Pembelian pertama di sini kita buy pertama di sini, buy kecil dulu aja. Kemudian buy keduanya di bawah sini. Ini buy keduanya di sini. Kemudian buy ketiganya di sini dan buy terakhirnya di sini. Buy keempat. Ini buy ketiga. Kemudian cut loss jika close di bawah dari sini. 122 deh, 122 ya biar aman. 122. Kalau close di bawah 122 bisa cut loss dulu, consider cut loss dulu karena ada potensi lebih turun lagi sampai ke 113. Atau sini aja deh, 123. Dan usahakan AVG-nya ada di bawah sini ya. Jadi usahakan AVG-nya ada di bawah sini, cut loss jika close di bawah situ. Potensial menarik bisa sampai ke sini lagi. Kalau misalnya Bandar masih terus akumulasi walaupun harganya terus turun. Tapi biasanya ya, kalau misalnya harga turun dalam akan ada distribusi yang masif. Jadi mungkin untuk APLN sudah tidak menarik untuk jangka menengah, lebih baik untuk main jangka pendek aja. Kita main di sini aja, cut loss jika close di bawah sini, jual di situ. Kalau ini untuk jangka pendek, untuk jangka menengah bisa seperti ini. Kemudian sebentar saya cek chart 1 hari dulu. Sebentar, ini sudah downtrend, sideways, ada potensi uptrend lagi. Sebenarnya masih ada potensi jauh ya untuk saham seperti ini. Mungkin bisa ke high sebelumnya di sini. Bisa dapat 22%-an ya. Tapi bebas gunakan strategi mana aja. Kalau saya mungkin lebih tepatnya saya tidak akan menggunakan strategi ini. Saya mau main realistis aja, saya mau main pakai strategi ini aja. Beli di area bawah-bawah sini cicil, sini cicil lagi. Cut loss jika close di bawah dari ini, support 130-annya yaitu di harga 131 lah ya. Under 131 saya bakal cut loss maksud saya, kemudian TP yang terdekat aja dulu di sini 150-an, masih lumayan dapat 9%-an. Dengan resiko hanya 4%-an masih cukup oke. Dan kemungkinan besok ada koreksi-koreksi dulu dan distribusinya mungkin akan sedikit-sedikit karena Bandarnya masih terus akumulasi ya. Walaupun hari kemarin atau hari ini retailnya tiba-tiba masuk besar, jadi ini pertanda buruk sebenarnya.
Jadi saya mau main cepet-cepet aja, nggak mau tunggu lama, tunggu di bawah dulu dan hold lama. Seperti itu untuk APLN, menurut saya masih cukup oke, tapi kita main cepat aja. Jadi saya sarankan main yang ini aja. Yang ini. Buy 1, buy 2, buy 3, buy 4 yang nggak usah. Oke, seperti itu untuk APLN masih cukup menarik sebenarnya, tapi karena tiba-tiba ada retail masuk jadi harus lebih hati-hati ya. Kemudian sebentar. Saya takutnya ini seperti ini, tanggal 29 September atau 30 September retail tiba-tiba masuk besar dan setelahnya diikuti dengan pembelian retail 30 September di tanggal ini. Ini tanggal ini 30 September dan diikuti dengan pembelian besar oleh retail-retail dan akhirnya turun terus ya. Jadi harus hati-hati nih, jangan-jangan bisa-bisa seperti bulan Oktober awal ini. Oke, seperti itu aja untuk APLN, dan sekarang saya mau bahas mengenai saham yang sedang yang telah direkomendasikan atau di request oleh teman-teman viewers, yaitu pertama saham Nelly dulu deh. Ada 4 saham. Yang pertama saya bahas Nelly, kemudian BBYB, Enzo, dan terakhir Elsa. Ini saya bahas singkat aja ya. Nelly, oke, seperti ini. Saya pernah bahas Nelly menarik kalau ada di area sini, ternyata sideways-nya panjang juga dan baru naik ke atas dan belum berhasil breakout dari resisten kuat ini. Kalau sekarang bagaimana? Sebentar saya cek ulang. Ini masih menjadi resisten cukup oke ya, karena tidak berhasil di break terus. Yang logaritmik. Oke. Di sini. Kemudian ini hapus dulu deh. Ini hapus. Sekarang masih sideways. Oke, sebentar. Di sini juga bisa menjadi support dan hari ini mantul. Oke, masih menarik, tapi harganya sudah tengah-tengah, jadi harus lebih sabar dikit. Sekarang saya mau bahas dari broker summary dulu deh. Teknikalnya masih agak membingungkan. Dari broker summary, IEP beli, SQ beli, ini sepertinya retail versus retail ya, nilainya juga mirip-mirip. Broker-brokernya juga broker-broker retail, ini nilainya juga hampir mirip-mirip, jadi tidak ada akumulasi serius. Sekarang saya mau cek dari sini dulu. Money flow-nya, oke, money flow-nya tiba-tiba menarik. Tapi retailnya juga masuk besar, jadi ini mungkin kerjaan dari itu ya, big player yang memakai broker retail. Oke. Ini siapa yang beli ya? Sebentar, 26 Oktober sampai 27 Oktober siapa yang beli tiba-tiba? PDAZKK, oke. Oke, retail. Belum menarik, sebentar. Sekarang saya mau cek berdasarkan ini dulu. Dari tanggal sini aja deh, 6 Oktober. Salah dari sini aja. 3 Oktober. 3 Oktober di sini. Sampai 1 bulan terakhir ya. Akumulasinya oleh YJ ini nilainya masih cukup oke nih, 800 juta, 400 juta, 200 juta, penjualnya hanya 300 juta dan 170 juta ke bawah. Ini terhitung akumulasi yang cukup oke sebenarnya. AVG-nya di 297, 315, area yang cukup bawah. Oh, area sini, area support yang tadi ya. Lowest-nya 300, oke. Mungkin bannernya sudah akumulasi duluan di area bawah sini. Oke. Secara bandarmologi 1 bulan ini menarik ya harusnya. YJ beli, PD beli. Penjualnya kecil-kecil, banyak retail juga di bawah, tapi ada retail juga di sini. Tapi kita fokus ke YJ-nya aja dulu karena belinya cukup banyak, 800 juta. Oke, menarik. Sekarang kita cek secara teknikal. Sebentar, saya cek chart 1 jam dulu deh. Ini
ini harus main agak panjang ya sebenarnya untuk saham-saham seperti ini. Pergerakannya masih belum jelas. Ini cukup jauh lagi supportnya. Tapi support ini pasti support yang sangat kuat, sudah disentuh beberapa kali, tidak pernah dijebolkan. Oke, seperti ini aja deh, kita main santai aja di saham Nelly. Karena ini saham masih belum jelas pergerakannya. Cicil pertama beli di sini dulu nih. Boleh beli di antara 304 sampai dengan harga 300. Kemudian kalau turun bisa beli lagi, cicil lagi di sini. Boleh nih, bisa cicil lagi di sini. Kemudian kalau turun lagi bisa cicil lagi di area bawah sini. Kemudian usahakan AVG-nya kalau misalnya benar-benar turun sampai bawah sini, usahakan AVG-nya di area 280-an sini. Di area bawah ya, usahakan. Kemudian cut loss jika close di bawah sini bisa dapat resiko sekitar 6%-an. Kemudian TP yang terdekat tentu di sini lagi karena ini resistennya sangat kuat, tidak berhasil di break terus oleh Bander. Nilainya 15%-an ya, profitnya masih cukup oke dengan resiko hanya 6%, dan kalau misalnya ini berhasil di break ada potensi menguat sampai ke high selanjutnya di sini. Di harga antara 370-an sampai 380-an. Bisa dapat antara 15 sampai 33% dan resikonya hanya sekitar 6%-an. Masih sangat menarik secara risk dan reward ya. Jadi Nelly menurut saya masih menarik, tapi lebih sabar lagi aja karena pergerakannya masih sangat lambat. Ini mungkin beberapa bulan ke depan dulu baru nyampe bawah sini dan langsung mantul lagi ke atas. Karena ini bandernya masih cukup sabar ya, terlihat masih cukup sabar. Oke, seperti itu aja. Kemudian saya mau lanjut ke saham BBYB. BBYB saya mau bahas cepat dulu deh. Cepat aja ya. Oke, di sini. Hari ini distribusi MG, oke, jadi tidak menarik sebenarnya untuk MG. Karena sebelumnya saya melihat MG karena ada akumulasi dari saya melihat BBYB maksud saya karena ada akumulasi dari MG, tapi karena MG sudah distribusi, saya mau cek ulang deh. Bentar. Oke, jualan tidak menarik. Sekarang ini hapus dulu. Ini pernah saya buat ya, ini hapus dan ini saya simpan dulu deh. Karena ini trading plan saya masih pertahankan. Pembelian pertama itu MG kalau tidak salah dari sini deh, 18 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober. Saya cek dulu. 18 sampai 24 Oktober MG beli 27 miliar, PD juga beli 32 miliar. Kemudian tanggal 25 Oktober di sini MG jualan 9 miliar, masih ada sekitar belasan miliar ya. Tapi PD malah akumulasi besar. Jadi sekarang bandernya itu yang ngangkat adalah yang ngumpulin maksud saya adalah PD dan LG. Kemudian saya tarik dari 26 sampai 31 Oktober deh. Saat koreksi ini siapa yang beli? Yang beli terus PD, ini ada something nih PD, kenapa beli terus ya? MG sudah jualan, AK tukeran barang ke PD. Oke, MG sebenarnya masih banyak barang, tapi AVG-nya berapa tadi? 18 sampai 24 Oktober. AVG-nya tadi ada di 894. Oke, harga sekarang ya. Harga-harga dekat sekarang. Jadi menurut saya ini hitung-hitungan kasar aja. MG saya cek dari 18 Oktober sampai 31 Oktober. Hitung-hitungan kasar MG masih banyak barang, mungkin 11-an miliaran masih ada di AVG dari 890-an. Kemudian PD akumulasi terus sampai nilainya 80 miliar di AVG 890. Ini bisa jadi ada potensi lanjut naik ke atas karena bandar PD masih terus beli. Dan menurut saya ini PD bukan PD retail ya, karena nilainya sangat luar biasa besar dibandingkan retail-retail yang lain yang harusnya nilainya seperti ini, KK, NI, BQ, YP, seperti itu nilainya. OD, kalau misalnya nilai tiba-tiba 80 miliar, ini sepertinya bandar. Dan ini yang saya takutkan di bandar PD. Bandar PD jangan-jangan ngangkat doang tapi tidak bisa benar-benar, maksud saya beli doang tapi tidak bisa benar-benar ngangkat seperti saat kasus di saham Buka, kalau tidak salah Buka atau Goto ya, Goto kalau tidak salah. Saat itu Goto terlihat ada potensi akan naik tinggi karena PD-nya beli sangat besar. Tapi ternyata PD-nya cut loss luar biasa besar di sini nih. Di sini yang ngangkat nih, seperti kasus yang tadi BBYB sudah turun terus diangkat, dan saat diangkat ini diakumulasi oleh PD. Tapi akhirnya saat turun ini malah PD cut loss besar-besaran. Jadi retail banyak yang kejebak.
11 Agustus. Sebentar ya, saya cek ulang. 11 Agustus sampai dengan high-nya itu 19 Agustus. Nah, PD beli besar kan 200 miliar, tapi ternyata di sini langsung jualan besar. 31 Agustus sampai dengan seberapa ya? 2 September deh. Nah, PD jualan besar 100 miliar dan terus jualan ke bawah. Dan menurut saya harus hati-hati nih di BBEB. Jangan-jangan PD-nya juga seperti itu, beli doang tapi nggak diangkat. Tapi kalau misal Bapak Ibu udah beli ya tidak apa-apa, yang penting harus disiplin dengan trading plan. Saya juga sudah beli, sudah cicil di area 880-an dan saya sudah siap CL kalau misalnya close di bawah dari 825. Karena apa saya mikirnya waktu itu, karena ini sudah downtrend, kemudian break, ini break ya, break dengan akumulasi dari MGPD, kemudian saya tarik Fibonacci waktu itu. Sebentar saya cek dari chart 1 jam biar terlihat dengan jelas. Ini ya sudah turun terus membentuk higher high, dan saya iseng tarik ke sini Fibonacci, dan saya sarankan waktu itu beli cicil di area antara sini 38,2%-nya dan juga sampai ke sini di harga antara 925 sampai dengan harga 840-an. Harusnya logaritmik kayak oke sini. Kemudian kalau misalnya close di bawah dari sini 820-an ke bawah ya saya langsung cut loss, karena sudah break dari supportnya dari cup and handle mini ini, dan juga break dari atau masuk lagi ke channelnya downtrendnya. Jadi menurut saya sudah tidak menarik, mungkin tunggu lagi aja di harga 700-an atau mungkin 760-an gitu. Jadi trading plan ini kalau Bapak Ibu masih menggunakan trading plan yang ini ya masih oke. Yang penting belum menyentuh cut loss ya. Ini masih ada di area buy sebenarnya, tapi harus siap-siap cut loss karena PD-nya nih beli banyak tanpa kelihatan ini sedang akan diangkat dalam waktu dekat. Dan seperti itu aja untuk BBIB. Menurut saya sebenarnya masih menarik, tapi harus hati-hati aja. Yang penting disiplin dengan trading plan Bapak Ibu. Cicil-cicil aja, jangan langsung all in. Dan kalau misalnya sudah kena CL, nah langsung cut loss aja. Jangan nunggu-nunggu lagi, jangan tiba-tiba jadi investor dadakan ya. Oke, seperti itu. Sekarang saya mau bahas mengenai saham Enzo. Enzo saya bahas singkat aja karena ini saham masih nggak jelas pergerakannya. Tapi ada yang menarik nih menurut saya. Saya waktu itu pernah bahas bahwa Enzo ini menarik karena ada akumulasi ulang dari bandarnya. Ini kan bandar aslinya XA jualan di sini nih 12 Mei. Underwriternya jualan raksasa 12 Mei. Di sini big distribution dari XA 10 miliar, kemudian diakumulasi ulang oleh bandar lainnya dari tanggal 13 Mei sampai tanggal 11 Oktober. 13 Mei sampai 11 Oktober diakumulasi ulang maksud saya oleh SA, RG, PF. Sebentar, jangan 11 Oktober, kayaknya 10 Oktober ya. Sebentar, oke, 11 berarti. Sampai 11 Oktober diakumulasi ulang oleh SA, RG, PF, dan kawan-kawannya. Kemudian retail kompak jualan ya. Dan AVG bandar ini ada di area 55, 56, 57, ini area bawah. Jadi bandar selalu akumulasi di area-area bawah sini, tidak pernah beli di area atas ini. Tapi tiba-tiba saya cek iseng tanggal 12 Oktober ada kejadian yang menurut saya sangat menarik. 12 Oktober di sini, 12 Oktober juga di sini. Dari SA-nya sudah akumulasi terus, bandar-bandar terus akumulasi dan retail terus jualan. Tiba-tiba tanggal 12 Oktober terjadi sebaliknya, bandar-bandar tiba-tiba tukeran barang ke BQ. Ini nilainya juga sangat luar biasa besar ya, seperti ada something. Dan menurut saya sepertinya ini ada tukeran barang. Bandar SA, FZ, PF dan kawan-kawannya pindahin barangnya ke Becky biar mungkin nggak kelihatan sama retail kalau mereka tiba-tiba jualan di atas tapi Becky-nya tidak muncul di broker summary-nya. Atau mungkin sudah mulai jualan-jualan dikit. Mungkin dikira nanti yang Becky itu ternyata retail, dikira Becky itu retail yang jualan pelan-pelan, tapi ternyata itu adalah bandar SA, FZ, PF yang sudah tukeran barang ke Becky. Dan AVG-nya 61, tadi kan 50-an ya. Jadi saya anggap AVG bandar sebenarnya masih ada di 60-an dan harga sekarang sudah terlalu tinggi. Saya lebih menyarankan tunggu di bawah dulu dan beli lagi dan jual lagi di area atas. Jadi menurut saya Enzo masih menariknya di area bawah. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau cicil, mungkin beli dulu di sini boleh.
Di sini masih bisa beli dulu cicil antara 60 sampai dengan harga 58. Kemudian kalau turun lagi di sini dekat-dekat area tidurnya ini, yaitu di harga 252 sampai 55, bisa cicil lagi yang kedua. Kemudian usahakan AVG-nya ada di area bawah sini. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 52, karena itu udah berbahaya, udah dekat dari area tidurnya. TP yang terdekat tentu di sini dulu. High sebelumnya yang tidak pernah berhasil di break di harga 70 dulu deh yang terdekat. Dapat 27% menarik, tapi tunggu di area bawah ya untuk Enzo. Dan tukeran barang ini seperti ada something yang mau dilakukan oleh Enzo. Mungkin akan diangkat dalam beberapa waktu ke depan dan langsung dijual ke retail-retail di harga atas. Seperti itu ya, untuk Enzo harus lebih sabar dulu ini karena pergerakannya ini sangat lambat ya. Sejak Mei bahkan pergerakan situ-situ aja, tiba-tiba naik sebulan dan pergerakannya sedang ada koreksi-koreksi dulu. Oke, Enzo harus sabar kalau main di Enzo. Oke, terakhir saham Elsa. Elsa sebentar. Sebenarnya sudah pernah saya sarankan beli Elsa karena bandar-bandar terus akumulasi di area sini. Sekarang cek money flow dulu. Oke, terus akumulasi ya bandarnya. Sekarang saya tarik dari 24 Oktober sampai 31 Oktober. 24 Oktober sebenarnya saya sudah pernah sarankan di video sebelumnya ya. Di saham menarik mingguan menurut saya Elsa menarik tapi tunggu di area bawah, tapi ternyata hari ini diangkat terus bahkan menembus break terdekatnya, menembus resisten terdekatnya menurut saya. Dan sekarang ada di area resisten terkuatnya yang baru. Jadi mungkin ada potensi koreksi dulu besok-besok. Tapi bisa jadi tidak karena ini MG beli sangat banyak di AVG yang cukup atas. Jadi kita harus pantau terus deh. Sebelumnya diakumulasinya oleh AKBK NI. Nilainya juga sangat besar, ini yang membuat saya melihat Elsa saham ini menarik. Kemudian ditambah lagi hari ini dibantu oleh MG beli sangat banyak. Sekarang saya tarik dulu ke 24 Oktober mengikuti dari ini ya. 24 Oktober dan retailnya juga ikutan jualan sejak 24 Oktober. AVG Bandar ada di 340-an, 340-an, 360, harganya maksud saya banyaknya itu 19 miliar, oke 11-an miliar ya. Oke, ini jualan banyak retail juga, menurut saya menarik. Elsa ini masih sangat menarik, tapi kita atur ulang deh trading plan-nya. Karena harganya terus naik, kita jangan sampai ketinggalan ya. Di sini dulu. Di sini bisa cicil dulu deh, kita main aman dulu, cicil dikit dulu di sini. Sekarang lagi ada di resisten, ada potensi koreksi dulu. Cicil dikit di sini dan ada potensi turun lebih dalam lagi, mungkin koreksi ke sini dulu. Koreksi terakhir mungkin bisa sampai ke sini. Oke. Sebenarnya saya mau cut loss kalau close di bawah dari lowest-nya aja sih, tapi terlalu jauh ya. Kalau misalnya punya AVG di atas sana, cut loss-nya sangat jauh. Jadi saya mau main aman aja. Seperti ini strategi saya. Cicil beli di sini, kemudian kalau turun lagi bisa beli cicil lagi lebih banyak, dan kalau turun sampai sini bisa cicil lebih besar lagi, cut loss jika close di bawah dari 322. Kalau close di bawah situ bisa cut loss, consider cut loss dulu. TP yang terdekat tentu di high sebelumnya di sini 7%-an, dan selanjutnya bisa sampai ke sini. High selanjutnya di 380-an bisa dapat 13%-an, dan menurut saya masih ada potensi juga, masih ada potensi kelanjutan naik sampai ke high sebelumnya di sini 400-an, tapi jangan terlalu melihat jauh dulu ya. Kita harus fokus resikonya dulu. Beli di bawah-bawah. Kalau misalnya kena cut loss ya cut loss dulu aja. Nanti kita bisa beli lagi di area bawah sini nih, area support terkuatnya. Terus kalau misalnya terus naik ya kita gunakan trend following aja. Contoh trend following yang paling saya suka itu saya cek chart 1 jam. Kemudian saya gunakan MA20 atau MA50 ya, sebentar. Saya jarang trend following sih sebenarnya. Kalau kena resisten saya biasanya langsung jual. Apa di chart 1 hari? Oke, di chart 1 hari deh. Kalau misalnya sudah naik terus, saya biasanya menggunakan trend following MA20 atau mungkin MA10 sepertinya lebih oke sih, biar tidak rugi-rugi banget.
Nah, udah MA10, kalau misalnya close di bawah MA10 ya TP dulu aja. Seperti ini, kenaikan tinggi. Kalau close TP, naik tinggi, close TP, seperti itu. Tapi saya lebih suka jual di resisten aja sih. Walaupun terkadang ada potensi ketinggalan rally lagi. Tapi tidak apa-apa. Ini terserah ya Bapak Ibu mau ngikutin atau tidak, tapi trading plan saya mungkin seperti ini untuk Elsa karena menurut saya masih sangat menarik, akumulasi sangat besar dari AKBKN IMG. Dan karena hari ini MG beli sangat besar, AVG-nya juga sangat besar ya. AVG-nya cukup tinggi 373. Harga sekarang 376. Menurut saya besok ada potensi langsung breakout ya ini. Langsung di breakout lagi resisten ini. Sepertinya karena MG-nya ini beli sangat serius. Mungkin bisa langsung mengetes area sini. Jadi kenaikannya cukup parabolik. Apakah mau dikejar? Ya terserah Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih nggak suka kejar saham seperti ini ya. Saya lebih baik cari saham yang buy on weakness saja. Tapi kalau Bapak Ibu masih maksa, ya bisa aja buy on breakout seperti ini. Ini breakout ini kalau turun cut loss ya targetnya ke sini dulu yang dekat. Seperti itu. Buy on breakout juga bisa, buy on weakness juga bisa. Dan buy on weakness lebih saya sarankan tunggu di area bawah. Oke, seperti itu. Elsa masih sangat menarik dipantau, tapi saya lebih menyarankan untuk tunggu di bawah dan cicil-cicil beli aja. Yang pertama di 360-an sampai 350-an, pembelian keduanya 340 sampai 336-an. Dan yang terakhir di harga 330 sampai 326-an. Oke, seperti itu. Elsa masih sangat-sangat menarik, oke. Sudah 4 saham request saya bahas dan 1 saham APLN yang menurut saya masih menarik karena fundamentalnya juga masih cukup oke walaupun Q3 2022 ini sebenarnya meningkat karena penjualan mall dan kita tahu bahwa kuartal kedepannya juga nggak mungkin jualan mall terus-terusan ya, jadi harus hati-hati juga ke depannya. Oke, seperti itu aja. Semoga sharing-sharing saja saya ini bisa bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Maaf videonya terlalu panjang karena saya ngomongnya masih agak belibet karena saya masih takut untuk sharing-sharing tanpa data. Ini saya bahas semuanya hanya dengan data-data saja dan tidak bisa ngasih titik-titik entry asal. Ini harus dipantau atau maksud saya harus dipikirkan dengan matang dulu sebelum saya sharing ke Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.